65. World Trade Organization and the General of Tariffs and Trade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu organisasi perdagangan internasional yang berdasarkan pada bidang perdagangan. Sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator pada hari ini, Sarah Tamara Sinaga. Kemudian ada teman saya, Naufal Fatur Rahman. Kemudian ada Ratu Aulia Japano. Slide selanjutnya, Fatur. Baik. Selanjutnya, pada hari ini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada definisi dari WTO atau GATT, kemudian ada sejarah dan latar belakang, fungsi dan tujuan, prinsip dan stagnasi perundingan, ada peran WTO bagi negara berkembang, dan juga ada peran Indonesia dalam WTO atau GATT. Yang pertama kami akan membahas tentang definisi dari WTO yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ratu. Ratu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sarah. Jadi saya akan menjelaskan definisi, sejarah singkat, serta latar belakang dari World Trade Organization dan The General Agreement of Tariffs and Trade. Nah, GATT atau The General Agreement of Tariffs and Trade itu pada awalnya merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang di bidang perdagangan internasional yang dibentuk pada 30 Oktober tahun 1947. Tapi GATT sendiri ini mulai berlaku pada 1 Januari tahun 1948. Pembentukan GATT ini dimaksudkan sebagai perjanjian subside yang tunduk dan bergantung kepada Organisasi Perdagangan Dunia. Pembentukan ini juga sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan suatu global. Nah, tapi GATT ini tidak hanya berlangsung pada sampai tahun 1994 saja. Kemudian selanjutnya itu digantikan oleh WTO atau World Trade Organization. Dengan tanggal resmi pembentukan yaitu pada 1 Januari tahun 1995. Nah, lahirnya WTO ini tidak terlepas dari upaya pembentukan International Trade Organization. Pendirian ini berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay-Ron pada 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya yang ada di bawah GATT. Nah, bisa di next. Nah, sejarah dan latar belakangnya. Sebelumnya itu, pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ini dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana perekonomian dunia pada saat itu hancur. Nah, untuk menata kembali perekonomian dunia, maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang nantinya akan menjadi wabah serta fungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Nah, GATT ini terbentuk dilatar belakangi dari pertemuan Bretton Woods yang dikenal dengan United National Monetary and Financial Conference yang dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Yang dihadiri oleh 44 wakil dari berbagai negara yang menghasilkan atau menyepakati 3 pilar ekonomi dunia. Nah, yang pertama itu ada IMF atau International Monetary Foundation pada tahun 1946. Yang kedua ada IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development yang selanjutnya menjadi World Bank pada tahun 1945. Nah, yang terakhir atau yang ketiga atau ITO yang merupakan International Trade Organization pada tahun 1947. Yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam pengesahannya itu sebagai organisasi dunia ITO yang tidak mendapat persetujuan pada sidang Senat di Amerika Serikat. Bisa di next.
Nah, kemudian GATT ini membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Nah, kalian bisa lihat di tabel putaran perundingan perdagangan sebagai berikut. Dari kesimpulan dari negosiasi putaran Uruguay menyebabkan kesepakatan baru, yaitu seperti Perjanjian Umum Perdagangan Jasa atau GATS dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1995. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Naufal. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya tujuan dan fungsi WTO itu dibuat. Dalam pembentukan yang terdapat pada Marrakesh Agreement yang berisi penetapan WTO, semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral adalah yang pertama, untuk meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. WTO memiliki fungsi utama, yaitu sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan berbagai peraturan perdagangan internasional. Tapi di samping itu juga ada beberapa fungsi lain dari World Trade Organization yang diantaranya mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen, lalu mendorong arus perdagangan, mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan, dan penyelesaian sengketa. Lalu menyelesaikan sengketa dagang, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara, lalu forum negosiasi perdagangan, dan yang terakhir memberi bantuan kepada negara-negara berkembang. Lalu selanjutnya prinsip dan stagnasi perundingan World Trade Organization. Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh WTO dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota atau Most Favored Nation Treatment atau yang biasa disebut MFN. Yang diatur dalam pasal 1 GATT 1994. Yang kedua, pengikatan tarif atau tarif binding yang diatur dalam pasal 2 GATT 1994. Yang ketiga, ada perlakuan nasional atau national treatment diatur dalam pasal 3 GATT 1944. Yang keempat, perlindungan hanya melalui tarif yang diatur dalam pasal 9. Lalu yang kelima, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Selain prinsip-prinsip tersebut, ada beberapa instrumen hukum atau persetujuan WTO yang merupakan hasil dari putaran Uruguay, berupa the legal text yang terdiri dari sekitar 60 persetujuan lampiran, keputusan dan kesepakatan yang diantaranya. Yang pertama, General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Sebagai dasar asli pembentukan WTO, tentu akan menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari organisasi ini.
Lalu yang kedua, ada General Agreement on Trade and Service atau GATS. GATS ini tidak seperti GATT yang berfokus pada regulasi perdagangan barang, sementara GATS ini berfokus pada perdagangan jasa yang dilakukan oleh berbagai pihak. Lalu yang ketiga ada Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right atau TRRIPS yang berguna untuk mengatur perdagangan dalam bentuk ide dan kreatif. Lalu yang keempat ada Dispute Settlement Understanding atau DSU untuk menjaga atas perdagangan antar negara dan memastikan kelancaran arus bisnis. Selanjutnya ada stagnasi perundingan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam perundingan, mulai dari pertemuan tingkat perunding, pejabat tinggi, menteri, dan yang lainnya. Pada konferensi tingkat menteri atau KTM di Jenawa pada Desember 2011 menyepakati berbagai elemen arahan politis yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha. Arahan politis yang disepakati bersama terkait tema-tema sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sistem perdagangan multilateral atau WTO. Yang kedua, penguatan aktivitas WTO dalam berbagai isu perdagangan dan pembangunan. 3, langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Kebutuhan kemajuan perundingan WTO mendapatkan titik terang pada KTM ke-9 yang dilaksanakan di Bali pada 3-7 Desember 2013. Di mana untuk pertama kalinya WTO dianggap telah fully delivered. Negara-negara anggota telah menyepakati paket Bali sebagai outcome dari KTM ke-9 WTO. Berbagai isu dalam paket Bali mencakup isu fasilitas perdagangan, pembangunan dan less developed corridors atau LDC, serta pertanian. Itu semua merupakan sebagian isu yang dibahas dalam perundingan Doha. Tapi dalam perkembangan perjanjian WTO, selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang akan mendapatkan tantangan yang lebih besar karena terlalu luasnya cakupan kesepakatan yang hampir melibatkan semua negara di dunia. Memaksa beberapa negara lebih efektif untuk melakukan perundingan secara bilateral atau plurilateral. Terdapat lebih dari 300 perundingan antar kawasan yang dikenal dengan Free Trade Area atau FTA, yang berisi beberapa negara yang melakukan kesepakatan yang lebih efektif karena menyepakati hal-hal apa saja yang di antara negara-negara anggota yang jumlahnya terbatas. Negara-negara lebih berkonsentrasi dalam FTA yang dijalani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sarah. Terima kasih, Fatur. Pembahasan selanjutnya adalah peran WTO bagi negara berkembang. Slide selanjutnya. Nah, berikut ada peran atau manfaat WTO bagi negara berkembang. Di antaranya itu sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur tindak perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan atau aturan pada bidang perdagangan. Kemudian, sebagai suatu forum atau wadah perundingan dari perdagangan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota WTO atau GATT yang lainnya. Dan manfaat WTO bagi negara berkembang itu adalah dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan produksi dan perdagangan, juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.
Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada peran Indonesia pada organisasi WTO. Slide selanjutnya. Terima kasih. Keterlibatan dan posisi Indonesia di dalam proses perundingan DDA atau Doha Development Agenda didasarkan pada kepentingan nasional rangka mendorong pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Di dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia sendiri bergabung dengan beberapa koalisasi atau kelompok. Di antara lain ada G33, G20, nama 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia. Kemudian Indonesia terlibat dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi-posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development dan objektivitas dari DDA itu sendiri. Dan juga senantiasa terlibat aktif dalam isu-isu yang menjadi kepentingan utama bagi Indonesia. Seperti misalnya pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Indonesia juga selaku koordinator dari G33 terus melakukan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan, baik pada tingkat pejabat teknis dan duta besar atau head of delegations, senior official meeting, dan pertemuan tingkat menteri, baik secara rutin di negara Jenewa maupun di luar negara Jenewa. Nah, pertemuan tersebut diadakan secara rutin agar tercapainya kesepakatan dan memberikan ruang atau kesempatan bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisasi dari negara berkembang, G33 ini sendiri tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pada aspek pertanian. Kemudian, Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan dari Doha ini sendiri. Indonesia juga terbuka atas berbagai cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs atau Least Developed Countries. Slide selanjutnya, Fatur. Demikianlah beberapa penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan di hari ini. Kemudian juga ada sesi pertanyaan. Kiranya bagi teman-teman yang masih ada sedikit bingung atau tidak mengerti, boleh bertanya pada forum diskusi yang tertera di e-learning, atau bisa juga untuk mengirimkan pesan pribadi kepada kami sekalian, maupun bisa diketikkan di kolom komentar pada laman YouTube ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan, yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Juga kami meminta maaf apabila ada sedikit kesalahan baik pada pengucapan maupun pada informasi yang kami jabarkan. Kami meminta maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.